Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pertama-tama saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahratul Musfiroh, NIM 2120210028. Di video ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 akan membahas mengenai hakikat perkembangan moral anak usia dini, yang terdiri dari beberapa materi, yaitu hakikat moral, moralitas, dan etika, serta tahapan perkembangan moral anak usia dini. Lalu ada juga disonansi moral, pola orientasi moral pada anak usia dini. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung saja kita masuk materi pertama, yaitu hakikat moral, moralitas, dan etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, moral memiliki makna atau tingkah laku yang susila, sedangkan moralitas dimaknai dengan kesusilaan. Etika diartikan dengan tata susila atau suatu cabang filsafat yang membahas atau menyelidiki nilai-nilai dalam tindakan atau perilaku akhlak. Pembahasan moral manusia dalam perkembangannya banyak mengalami pasang surut. Nah, hal ini itu seiring dengan perubahan yang terjadi baik dalam tatanan sosial masyarakat maupun pengaruh tuntunan zaman. Selanjutnya ada tahapan perkembangan moral anak usia dini 3-4 tahun menurut para ahli. Sebelum saya membahas perkembangan menurut para ahli, saya akan menjelaskan sedikit saja mengenai tahapan perkembangan moral. Nah, tahapan ini itu adalah memiliki ruang lingkup seperti kejiwaan manusia dalam memahami nilai moral kepribadian dirinya sendiri dan mengembangkannya dalam pembentukan kepribadian yang mempunyai prinsip mematuhi, menentukan pilihan, menyikapi atau menilai, atau juga melakukan tindakan nilai moral. Oke, pertama, perkembangan moral anak menurut Piaget, yaitu beliau memfokuskan diri pada aspek cara berpikir anak tentang isu-isu moral. Cara yang dilakukannya adalah mengamati dan mewawancarai kelompok anak usia dari 4-12 tahun yang terlibat dalam suatu permainan. Perkembangan moral menurut Kohlberg mengembangkan teori tentang perkembangan penalaran moral. Beliau memilih mempelajari alasan-alasan yang mendasari respons-respon moral. Dengan kata lain, beliau memilih mendalami struktur proses berpikir yang terlibat dalam penalaran moral. Yang ketiga, perkembangan moral menurut Licona. Licona tahun 1991 menyatakan bahwa untuk mendidik moral anak sampai pada tataran moral action diperlukan 3 proses pembinaan yang berkelanjutan, yaitu yang pertama mulai dari proses knowing, moral feeling, moral action. Ketiganya ini harus dikembangkan secara seimbang. Dengan demikian diharapkan potensi peserta didik atau anak dapat berkembang secara optimal, baik pada aspek kecerdasan intelektual, kemampuan yang bisa membedakan mana sih yang baik dan mana yang buruk. Nah, begitu juga yang benar atau yang salah, dan bisa juga menentukan mana yang bermanfaat. Selanjutnya, tahapan perkembangan moral anak usia 5-6 tahun. Apa sih perkembangan dasar itu? Perkembangan dasar merupakan pernyataan yang diharapkan bisa diketahui, disikapi, dan dilakukan oleh anak yang merupakan juga cerminan pengetahuan, keterampilan, dan sikap anak yang dicapai dari suatu tahapan pengalaman belajar dalam seluruh aspek perkembangannya. Lanjut,
Oh ya, selanjutnya ada beberapa tokoh yang menjelaskan. Contohnya Hasan dan Abdullah Nasih Ulwan. Nah, Hasan tahun 2000 menjelaskan bahwa pendidikan dasar dalam sistem pendidikan di Indonesia menitik beratkan pada pengembangan kepribadian sehingga muatan multikultur menjadi penting. Kalau menurut Abdullah Nasih Ulwan dalam bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam menjelaskan bahwa salah satu aspek tanggung jawab pendidik terhadap anak adalah tanggung jawab pendidikan sosial. Lalu di sini ada standar kompetensi anak usia dini. Adalah standar kemampuan anak usia 0 sampai 6 tahun yang didasarkan pada perkembangan anak. Standar kompetensi ini digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum anak usia dini. Maka dari itu, pengertian bahwa standar perkembangan merupakan pengembangan potensi anak yang diwujudkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh anak yang sesuai dengan tahapan usianya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hakikat moral, moralitas, dan etika serta tahapan perkembangan anak usia dini. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikrianti dengan NIM 2120210029. Di sini saya akan menjelaskan tentang disonansi moral. Konsep disonansi moral memiliki 3 macam tenaga dalam yang ada pada unsur psikis. Ketiga tenaga dalam itu menurut istilah psikologis dikenal dengan ide, ego, dan superes. Ide memiliki pengertian suatu dorongan yang berasal dari dalam diri seorang untuk mendahulukan rasa enak, menepi kenikmatan, dan nafsu belaka. Ego adalah suatu dorongan tenaga dalam yang berasal dari jiwa atau diri seseorang yang berfungsi menyeimbangkan kemauan atau dorongan yang bersumber dari ide. Superego adalah dorongan tenaga dalam yang berfungsi sebagai alat kontrol terhadap seluruh dorongan yang berasal dari kemauan ide. Pengertian disonansi. Istilah disonansi dipakai dalam dunia pendidikan, khususnya yang terkait dengan pendidikan nilai, norma, dan moral. Penurunan jumlah gelar ajaran nilai, norma, dan moral yang ada pada diri seseorang. C. Faktor-faktor munculnya disonansi. Ada 4 faktor utama yang menyebabkan munculnya disonansi pada diri seseorang manusia. Keempat faktor tersebut adalah disonansi kognitif, disonansi personal, disonansi sosial politis, disonansi bawaan ilmu pengetahuan, dan pola modernisasi. 1. Disonansi kognitif. Dorongan yang muncul itu berasal dari pemahaman ilmu atau pengetahuan yang sangat mantap, mampan, kuat, serta komprehensif yang dimiliki seseorang. Hal ini ditambah pola berpikir yang sepenuhnya menggunakan akal dan bersifat rasional. 2. Disonansi personal. Faktor disonansi yang kedua ini muncul karena didorong oleh hal-hal yang berikut: kebutuhan dan kepentingan diri, ketegasan dan keadaan darurat, kekerabatan dan kekeluargaan, keyakinan diri dan mitos, kebiasaan dan budaya, tugas dan jabatan, serta hasrat untuk sukses dan kesenangan. 3. Disonansi sosiopolitis. Hal yang memungkinkan munculnya disonansi dalam kaitan ini meliputi ideologi ras, kesukuan, nasionalisme, dan sebagainya. Misalnya, betapapun dunia pendidikan telah berupaya dan berusaha menanamkan nilai, moral, dan norma kebaikan kepada anak didiknya. 4. Disonansi berdasarkan bawaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pola modernisasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki implikasi ganda, yaitu bersifat positif dan negatif.
Anak usia dini saat ini sangat mudah mengakses apapun yang dia inginkan, mulai dari makanan, hiburan, mainan, dan sebagainya. D. Penanggulangan dan pencegahan disonansi moral secara umum. 1. Menyiasati lingkungan saat anak beraktivitas, misalnya lingkungan yang edukatif. 2. Menyiapkan alternatif pilihan kesenangan anak sebagai upaya pengalihan perhatian dari keinginannya. 3. Menyusun strategi agar berbagai pengaruh yang masuk ke dalam kehidupan anak senantiasa tersarang dan terkendali oleh orang tua masyarakat luas dari pengambilan kebijakannya. Penggulangan dan pencegahan disonansi moral pada anak usia dini. 1. Hindari atau minimalisasi anak untuk mengetahui perbuatan keji dan buruk secara langsung. 2. Biasakan anak melakukan aktivitas terprogram untuk memenuhi seluruh aspek perkembangan dirinya, seperti program yang dapat menstimulasi kecerdasan akademiknya. 3. Dekatkan anak dengan aktivitas positif yang dilakukan orang dewasa seperti mencuci tangan sebelum makan. Disonansi disonansi moral pada anak usia dini. 1. Terjadinya perubahan keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan awal. 2. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pemateri ketiga akan meneruskan materi dari pemateri kedua tentang pola orientasi moral pada anak usia dini. Pengertian istilah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2008, pola dapat diartikan sebagai bentuk struktur yang tetap. B. Hakikat pembahasan. Orientasi moral menurut Peter pada tahun 1979 disamakan dengan moral presentation atau ketetapan hati. Peter menjelaskan bahwa moral presentation dimiliki seseorang didasari oleh dua landasan. Yang pertama, landasan perhitungan. 3. Kajian teori perkembangan moral. Menurut John Dewey, tahapan perkembangan moral seorang itu akan melewati 3 fase. Yang pertama, fase pre-moral atau pre-konvensional. Pada level ini, sikap dan perilaku manusia banyak dilandasi oleh implum biologis dan sosial. 3. Konvensional atau perkembangan moral manusia. Pada tahapan ini banyak didasari oleh sikap kritis sekelompoknya. Autonomus. Pada tahapan ini perkembangan moral manusia banyak dilandasi pola pikirnya sendiri. 2. Menurut Piaget mengemukakan bahwa seorang manusia dalam kehidupan akan melalui rentangan perkembangan moral sebagai berikut. Yang pertama, heteronomus autonomus pada usia 2-6 tahun, 12 tahun, rentang perkembangan moral. Terkait dengan pengembangan moralitasnya, anak usia dini pada dasarnya masih sangat memerlukan bantuan dalam beberapa hal seperti pembentukan karakter, pembentukan kepribadian, perkembangan sosial, pembentukan karakter atau formation of character, pembentukan kepribadian, shaping of personality, perkembangan sosial, social development. Demoralitas anak usia dini, sikap dan cara berhubungan dengan orang lain atau sosialisasi. 3. Cara berpakaian dan berpenampilan. Sikap ini sangatlah harus diperhatikan karena berpakaian dan berpenampilan menentukan karakteristik seseorang. 3. Sikap dan kebiasaan makan. Hal ini memang dilihat sepele, tapi sikap dan kebiasaan makan sangat harus diperhatikan dalam tumbuh kembang anak. 3. Sikap dan perilaku anak yang memperlancar hubungan dengan orang lain. Kita harus mengajarkan anak sejak dini dan cara berperilakunya, cara bersikapnya, tata keramanya, dan etikanya dalam
bersosialisasi. Pendidikan dan perkembangan moral anak ini menurut Adler pada tahun 1979 bertujuan untuk membentukkan kepribadian yang harus dimiliki oleh manusia. Hal ini dapat dilihat di samping sebelah saya. Dapat beradaptasi pada berbagai situasi dalam relasinya dengan orang lain dan dalam hubungannya dengan berbagai kultur. Selalu dapat memahami sesuatu yang berbeda dan menyadari bahwa dirinya memiliki dasar pada identitas kulturnya sendiri, mampu menjaga batas yang tidak kaku, bertanggung jawab terhadap pembentukan batasan yang dipilihnya sesaat dan terbuka pada perubahannya. Hal itu sangat penting dalam perkembangan anak. Mampu menjaga batas dan tidak kaku itu sangat penting supaya dalam sosialisasi anak tidak terlalu cenderung murung dalam sosialisasinya. G. Substansi pengembangan moral pada anak usia dini. Oralitasnya, anak usia dini pada dasarnya masih sangat memerlukan bantuan dalam berbagai hal seperti pembentukan karakter, pembentukan kepribadian, perkembangan sosial. Pembentukan karakter itu sangat penting diajarkan sejak dini. Setelah itu pembentukan kepribadian. Kepribadian ini sangat diperlukan karena kepribadian ini sangat menentukan dirinya di lingkungan masyarakat. Dan selanjutnya perkembangan sosial atau social development. Sekian materi dari kami dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.